مرحبا أهلا النوادي. قال المؤلف رحمه الله فصل فإن لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بطلت صلاته وإن لم يخل المعنى صحت قراءته. Fasal yang membahas tentang kesalahan membaca surat Fatihah. Nah, kesalahan di dalam membaca surat Fatihah bagi orang yang sudah belajar membaca Al-Quran dengan baik, maka kesalahan ini terbagi dua. Ada kesalahan di dalam membaca surat Fatihah yang merubah arti. Ada kesalahan di dalam membaca surat Al-Fatihah yang tidak merubah arti. Salah di dalam membaca, tapi artinya tidak berubah. Kalaupun berubah, maknanya tidak keliru. Ini harus dibedakan. Adapun orang yang tidak mendapatkan guru yang mengajarkan dia membaca Al-Quran, maka dimaafkan dalam syariat. Walaupun bahkan dia tidak menghafal Fatihah pun, solatnya sah. Para ulama mengatakan kalau memang dia belum mampu membaca dan menghafal surat Al-Fatihah karena sebab tidak ada yang mengajarkan dia di tempat terpencil. Tapi kalau di tempat banyak ustadznya dia tidak bisa membaca Al-Quran, maka dituntut dia harus bisa belajar. Tapi kalau yang di tempat terpencil, seandainya dia tidak mendapatkan guru yang bisa mengajarkan dia membaca surat Fatihah, sekalipun dia sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah, sholatnya dinyatakan sah. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, cukuplah mengucapkan lafaz Allah dengan durasi waktu selama membaca surat Fatihah. Allah, Allah, Allah selama membaca surat Fatihah. Atau orang yang baru masuk Islam, maka tentunya dia belum bisa langsung bisa menghafal dan membaca surat Al-Fatihah. Maka dia kasusnya sama seperti yang pertama tadi, masih dimaafkan dengan syarat tetap berusaha untuk belajar. Kalau sudah ada gurunya dan di tempat yang memungkinkan dia untuk mempelajari membaca Al-Quran, terutama surat Al-Fatihah. Karena yang dituntut paling utama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah menjadi rukun di dalam sholat. Nah, sekarang kasusnya orang dalam keadaan normal yang sudah belajar membaca Al-Quran, dia sudah menghafal surat Al-Fatihah. Jika dia salah di dalam membaca surat Fatihah di dalam sholatnya, ada dua jenis kesalahan. Yang satu bisa membatalkan sholatnya, yang kedua tidak membatalkan sholatnya walaupun salah di dalam membaca surat Al-Fatihah. Di dalam bahasa fikih namanya lahn, dinamakan dengan al-lahn. Al-Imam An-Nawawi beliau menyatakan fa in lahana fil Fatihati lahna yukhillul ma'na batalat salatuhu. Ketika salat membaca surat Al-Fatihah dan dia salah di dalam membaca surat Al-Fatihah yang kesalahannya di dalam membaca merubah arti, batalat salatuhu, salatnya batal. Jadi tidak main-main ini surat Fatihah. Saking pentingnya, kita diperintahkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Anak-anak kita yang masih kecil, kita sebagai orang tua berkewajiban mengajarkan dia Al-Quran. Yang paling utama surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ini riwayat dinukilkan oleh Imam Ad-Dailam dalam kitab Musnad Firdaus. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Addibu
auladakum ala thalathi khisal, didiklah anak kalian dengan 3 hal. Hubbin nabiyikum, cinta kepada nabi kalian, wa hubbi ahli baitihi, cinta kepada keluarganya, wa qiraatil Qur'an, dan ajarkanlah anak-anak kalian membaca Al-Qur'an. Makna membaca Al-Qur'an yang paling utama, ajarkan baca surat Al-Fatihah. Anak-anak kita yang masih kecil diajarkan surat Al-Fatihah terlebih dahulu, karena ini yang paling urgen dipakai untuk sholat. Fa inna hamalatal Qur'ani fi zillillah yauma la zillah illa zilluh, karena mereka jika sudah menghafal Al-Qur'an, mereka berada di dalam naungan Allah di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Ma'a anbiya'ih wa asfiya'ih, berkumpul dengan para nabi dan para aulia. Ajarkan Fatihah. Caranya, suruh hafal 5 ayat. 5 ayat dihafal, besok juga 5 ayat. Ini metodologi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384. Nabi bersabda, "Man hafizal Qur'ana khamsa la yansa." Siapa yang menghafal Al-Qur'an 5 ayat, dia tidak akan lupa. Man hafizal Qur'ana khamsa la yansa. Siapa yang menghafal Al-Qur'an 5 ayat, dia tidak akan lupa. Nah, amal jariyah yang disebutkan oleh Nabi, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. 3 amalan yang tidak terputus pahalanya. Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin sholihin yad'ulah. Apabila anak Adam meninggal dunia, seluruh amalnya terputus kecuali 3, sedekah jariyah. Para fuqaha mengatakan wakaf, sebagian lain mengatakan yaitu amalan-amalan yang ada nilai kebaikannya dan berkelangsungan setelah dia meninggal dunia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ketika anak kita, ini harus wajib bagi orang tua mengajarkan anaknya menghafal suratul Fatihah. Kalau ingin kita masukkan anak kita di wilayah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Kalau sudah surat Fatihah, jangan kasih guru ngaji yang hafalkan orang tua. Kenapa? Karena nantinya ketika anak ini sudah hafal surat Fatihah sebab orang tuanya, maka ketika orang tuanya meninggal, senantiasa anak itu sholat membaca surat Fatihah, secara otomatis dia telah mendoakan orang tuanya. Karena surat Fatihah itu isinya doa. Surat ad-doa dinamakan, surat doa. Ada satu asar diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya, yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Dan juga di dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah karya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengatakan ini riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Man 'allama ibnahul Qur'ana nazra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang mengajarkan anaknya, berarti orang tua. Siapa yang mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, dan anaknya ketika belajar melihat Al-Quran, maka orang tua tersebut dosa-dosanya yang lalu dan akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tua harus terlibat. Paling minimal surat Fatihah itu harus dari orang tua. Surat Fatihah. Ajarkan 7 ayat tersebut untuk anak kita bisa menghafal, membaca kemudian menghafal suratul Fatihah. Nah, ini disebutkan
Jika kita ingin menjadikan anak kita anak soleh yang senantiasa dia mendoakan kita, di antaranya jika dia sudah mempraktekkan surat Al-Fatihah di saat sholat, maka surat Fatihah itulah yang menjadi doa, salah satu doa untuk orang tuanya, salah satu doa untuk orang tuanya. Berapa lama itu anak sholat? Selama itu kiriman pahala surat Fatihah mengalir kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dengan syarat dia menjadi orang yang berakhlak, beradab kepada Al-Quran. Imam Nawawi punya risalah namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dalam kitab itu diajarkan etika-etika dan adab-adab para penghafal Al-Quran dan orang-orang yang ingin belajar Al-Quran. Jika bacaan fa in lahana fil Fatihati lahnan yukhillul ma'na batalat salatuhu. Jika salah membaca suratul Fatihah dengan kesalahan yang merubah arti, maka solatnya batal. Wa in lam yukhillal ma'na sahhat qira'atuhu. Dan jika kesalahan membacanya tidak sampai merubah makna arti dari surat Fatihah, maka bacaannya itu dinyatakan sah. Jadi tidak semua membaca salah surat Fatihah itu membatalkan solat. Tapi ada juga yang tidak membatalkan sholat. Nanti dikasih contoh oleh Imam Nawawi. Falladhi yukhilluhu mithla ayyakula an'amti. Ini contoh kesalahan yang membatalkan. Kesalahan membaca surat Fatihah yang membatalkan sholat. Ini contohnya. Yaitu dia membaca an'amtu alaihim, batal. Surat Fatihahnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena kesalahannya merubah arti. Itu kan an'amta alaihim, engkau Allah yang berikan nikmat kepada mereka. Tapi ketika salahnya merubah arti, an'amtu, saya memberikan nikmat kepada mereka. Nah, kesalahan yang seperti ini fatal bagi orang yang sudah bisa membaca Al-Quran, sudah mampu untuk menghafal suratul Fatihah, namun salah membaca seperti ini. Kata Imam Nawawi, ini salah satu contoh yang membatalkan sholat. Atau dia membaca an'amti alaihim, kamu perempuan yang memberikan nikmat kepada mereka. Yang benar an'amta, kamu Allah, engkau Allah. Itu. Jadi artinya berubah. Subjeknya yang tadinya Allah yang berikan nikmat, karena kita membaca subjeknya salah, maka yang memberikan nikmat adalah makhluk. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi. Al-lahnu yukhillul al-ma'na, kesalahan yang merubah arti. Aw yaqul iyyaki na'budu, ini juga kesalahan yang fatal. Iyyaki na'budu, iyyaki, kami beribadah kepada engkau perempuan. Iyyaki na'budu, iyyaka na'budu. Ini termasuk juga al-lahnu yukhillul ma'na, kesalahan yang merubah arti. Walladzi la yukhillu mithla ayyakul Rabbul alamin atau Rabbal alamin. Nah, adapun kesalahan yang tidak merusak makna, kita membaca alhamdulillahi Rabbul alamin, padahal Rabbil alamin. Kita bacanya Rabbul alamin dan Rabbal alamin. Walaupun salah bacaannya, tidak merubah makna, maka ini kesalahan yang dimaafkan.
Kesalahan yang dimaafkan, tidak merusak makna dari bacaan suratul Fatihah. Au yaqul nasta'inu. Yang sahih nasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita waqaf, kalau kita lanjut nasta'inu. Dia bacanya adalah nasta'ina. Walaupun salah harokatnya dimaafkan. Nasta'ina atau nasta'ini. Karena perubahan bacaan di belakangnya itu walaupun salah secara lafaz tapi maknanya tetap artinya kami meminta pertolongan, tidak ada masalah. Tapi bukan disengaja ya, tidak sengaja. Jadi kesalahan di dalam membaca suratul Fatihah ada dua. Kesalahan yang merubah makna dan makna ini berlawanan dengan apa yang Allah inginkan, maka itu membatalkan bacaan suratul Fatihah. Kalau bacaan surat Fatihah membatalkan atau terbatalkan dengan salah membaca, maka otomatis sholat juga menjadi batal. Tadi yang saya katakan, tidak semua orang yang salah, ada yang baru belajar, nah itu dimaafkan. Ada yang baru masuk Islam, dimaafkan. Itu. Sampai ulama katakan sampai tidak membaca Fatihah pun sah. Walau qala waladhdallin bizza batalat salatu ala arjahil wajhain. Nah demikian juga yang membahayakan bacaan surat Fatihah, waladhdallin dibaca waladzallin. Nah itu juga membatalkan bacaan suratul Fatihah berdasarkan pendapat para ulama. Illa an ya'ziza anid dad ba'da ta'allumi faya'dzur. Kecuali kesalahannya tidak fasih mengucapkan huruf dad, itu dimaafkan. Karena huruf itu huruf yang paling sulit di dalam makharijul huruf. Paling sulit. Hanya Nabi kita Muhammad SAW yang membaca sangat fasih. Sehingga Nabi katakan, wa ana afsahu man nataqa bid-dad. Saya adalah manusia yang paling fasih mengucapkan huruf dad. Al-Mutanabbi menyatakan bihim fakhru kulli man nataqa dad. Orang-orang terdahulu mereka menjadi bangga jika mampu mengucapkan huruf dad dengan sangat fasih. Itu mukjizat Rasulullah SAW. Beliau mampu mengucapkan huruf dad dengan sangat fasih. Dan Nabi SAW ketika membaca suratul Fatihah mulai dari awal sampai selesai, setiap hurufnya itu jelas. Makharijul hurufnya beliau itu sangat fasih, sangat jelas dan tidak ada yang keliru. Dan suara Nabi sangat indah. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, ma ba'asallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasana sauti wa inna nabiyyakum ahsanukum wajha wa ahsanahum sauta wa ahsanahum sauta. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi terkecuali Allah berikan wajah nabi tersebut tampan dan suaranya indah. Dan sesungguhnya nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling tampan wajahnya dan paling indah suaranya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Jauzi Al-Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, beliau menggambarkan, mengilustrasikan bagaimana cara membaca Al-Qur'annya Nabi. Beliau katakan dalam kitab tersebut, min hadyihi fit tilawati, dari petunjuk Nabi di dalam cara membaca Al-Quran, anna qira'atahu kanat tartila, bacaan Al-Qur'annya Nabi tartila, secara tartil, warattilil Qur'ana tartila, secara rapi, la hazzan wala ajalatan, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, bal qira'atan mufassaratan harfa harfa,
melainkan bacaan Al-Qur'annya Nabi sangat jelas huruf per huruf. Huruf per huruf. Kalau kita teliti, kita ketika membaca Al-Quran ada meleset satu huruf, dua huruf. Itu mukjizatnya Rasul, hak patennya Nabi. Yang bisa baca Al-Quran 100% benar dari awal sampai akhir hanya Rasulullah. Karena suratul Fatihah saja itu yang bisa membaca secara sempurna kebenarannya sebanyak 100% hanya Rasulullah SAW. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa membaca huruf dot dengan kebenaran otentik 100%, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Nabi yang katakan, wa ana afsahu man nataqa bid-dot. Saya yang paling fasih membaca huruf dot. Artinya selain Nabi tidak ada yang mampu paling fasih di dalam mengucapkan huruf dot. Karena itu mukjizat. Nah, huruf dot ini karena tidak ada di seluruh huruf-huruf yang ada di dalam bahasa-bahasa yang lain, tidak ada. Semua ada kecuali huruf dot yang tidak ada. Hanya khusus Allah berikan untuk menerjemahkan firman Allah menggunakan bahasa Arab. Nah, ini menggambarkan suratul Fatihah kita harus berikan perhatian khusus. Nah, dulu ketika para ulama belajar membaca suratul Fatihah, ada yang sampai setahun, 2 tahun hanya belajar membaca suratul Fatihah. Nah, suratul Fatihah ini memang istimewa. Karena surat ini istimewa, satu-satunya surat yang wajib kita baca di setiap kita sholat. Baik sholatnya wajib ataupun sunnah. Suratul Fatihah.